Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan ini kita kembali dapat bertemu bermuajah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Topik kita kali ini menyangkut keistimewaan Al-Qur'an dibanding dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Sebelum kita sampai kepada jumlah Nabi dan Rasul, sebenarnya kitab suci itu juga relatif sangat banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita hanya 5 kitab saja. Tentang jumlah Nabi dan Rasul, kalau Rasul jumlahnya di dalam riwayat Imam Ahmad disebut 315. Sedangkan di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh nabi dan rasul jumlahnya adalah 124.000. Lalu kemudian 25 nama nabi dan rasul itu nama nabi dan rasul yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi dan Rasul itu mengetahui bahwa dia sebagai Nabi dan Rasul yang menyampaikan risalah apabila Allah tidak menyampaikan firman Allah kepada mereka? Maka firman Allah yang sampai kepada mereka, maka kita menyebutnya dengan istilah kitab suci. Maka dari itu kitab suci, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum lam naqsus alaika, dan sebahagian dari mereka kami tidak mengkisahkannya kepadamu. Maka dari itu apa yang tidak dikisahkan oleh Allah, kami berharap agar kita tidak membuat cerita-cerita yang baru menyangkut informasi Nabi di luar dari apa yang diinformasikan oleh para nabi dan rasul berupa Al-Quran atau berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu, dari 5 kitab, pertama adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berupa kitab suhuf. Kemudian kitab Taurat Allah menurunkannya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu kemudian kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu kemudian Al-Qur'an paling terakhir yang diketahui oleh manusia diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, perbandingan, kalau disebut dengan istilah perbandingan, tetapi keistimewaan Al-Quran dibanding dari kitab-kitab suci, baik itu suhuf, Taurat, Zabur ataupun Injil. Maka dari itu, yang pertama, Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Menyangkut ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar, paling tidak ada 4 ayat. Ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Itu redaksinya sama semua. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Artinya pelajaran itu adalah sesuatu yang harus kita hafal. Kalimatnya pertama menggunakan kalimat laqad. Laqad ini adalah kalimatnya taukid, artinya penegasan. Yang kedua, yassarna, kami telah memudahkan. Kalimatnya adalah kalimat madhi, tapi Allah menggunakan kalimat na dengan tujuan adalah pengagungan. Maka dari itu, ketika Allah memudahkan untuk menghafal Al-Quran, kewajiban kita hanya sekedar menghafal. Apakah kita hafal atau tidak, itu tinggal ending dari hafalan Al-Quran kita itu. Maka dari itu kita berharap agar Allah memudahkan setiap kita untuk dapat memulai menghafal Al-Quran. Kemudian Allah bertanya, fahal min muddakir, adakah mereka mau mengambil pelajaran? Maka kami juga berharap agar setiap kita yang membaca Al-Quran mengerti dengan ayat Al-Quran yang ia baca, dan ia mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran dengan mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Sebab Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim sudah menyatakan, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Para ulama menjelaskan seperti Imam Al-Qurtubi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari.
Paling tidak ada dua sisi. Pertama, mudah untuk dihafal. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Kita dapati bukti ini bahwa banyak orang yang mudah menghafal Al-Quran, jangankan mereka di usia yang sudah katakan remaja ya. Ketika mereka berusia masih kecil, Indonesia itu memiliki penghafal Al-Quran bernama Musa. Ketika dia menghafal Al-Quran, hafal 29 juz, umurnya belum sempurna 7 tahun, belum sampai 7 tahun Al-Quran. Lalu kemudian dihafallah paling terakhir persis pada juz 15 paling terakhir. Alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hafalan Al-Qur'annya, Allah telah berangkatkan dia haji dan umrah bersama dengan ayah dan ibunya. Yang membawanya adalah Ustaz Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Itu karena hafalan Al-Quran. Padahal kalau ditanya artinya dia belum mengetahuinya, karena metode pertama baru menghafal Al-Quran. Lalu kemudian ini tidak berlaku pada kitab sebelumnya. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yang hafal Al-Quran itu sangat terbatas. Yang pertama, Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau hafal Al-Quran. Harun alaihi salam, beliau juga hafal Al-Quran. Lalu kemudian Uzair disebut sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Lalu kenapa Uzair itu disebut sebagai anak Tuhan? Sebab dia bukan hanya sekedar hafal, tapi dia dapat mendiktekan dari apa yang dia hafal itu. Maka dari itu setiap dia ditanya, maka dia menjawab dengan hafalannya dari kitab Taurat. Maka dari itu dianggaplah dia sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Maka karena bisa menghafal Taurat lah Uzair, dia dibuat oleh orang Yahudi menjadi anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu batil. Maka dari itu, kalau umatnya, apalagi Bible ya, Bible saat ini Pak, siapa pendeta yang bisa hafal seluruh kitab Bible atau Injil? Kira-kira di antara kita ada ndak yang punya pengalaman teman seorang Nasrani dia hafal Bible? Bagaimana cara menghafalnya? Orang Bible saja dengan bahasa Inggris yang notabene ada 3 style. Yang pertama Inggris yang asli di England, yang kedua Inggris Amerika, yang ketiga Inggris yang ada di wilayah Australia.
Itu pronunciation-nya beda-beda. Kemudian Bible-nya beda-beda. Padahal dengan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Sampai ke Indonesia, bahasa Indonesia. Sampai ke Malaysia, bahasa Malaysia. Sampai ke Singapura dengan bahasa Singapura. Bahasa yang mana yang mau kita hafal? Tapi kelebihan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, mulai dari ujung barat sampai ujung timur dari dunia ini, semuanya berbahasa Arab. Maka dari itu, itulah yang harus dihafal. Maka dari itu Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Kedua, dari sisi mudahnya adalah mudah untuk mengambil pelajaran. Al-Quran memiliki berapa metode dalam menyampaikan pelajaran. Ada yang metode kisah. Misal kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dibuat satu surat sendiri, Pak. Namanya surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Maka dari itu ada metode-metode perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya persis seperti benih yang tumbuh. Allah membuat perumpamaan. Maka dari itu Al-Quran mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk diambil pelajarannya. Yang kedua, Al-Quran adalah mu'jizat. Mu'jizat itu untuk mengalahkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ia mengatakan mukjizat setiap nabi di zamannya sesuai dengan apa yang digandrungi oleh penduduk zaman tersebut. Misal pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, yang paling digandrungi adalah ilmu sihir. Maka dari itu mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam seperti sihir. Misal melemparkan tongkat tiba-tiba jadi ular. Tongkat, Pak, dari kayu jadi ular. Tapi ular itu adalah ular beneran. Sebab yang menjadikannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjadikan sesuatu, dia hanya menyatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah dia langsung. Maka itulah mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, langsung persis kayak jalan tol. Padahal itu tadinya adalah lautan. Lalu kemudian begitu juga nabi-nabi yang lain. Misal di antaranya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau dijuluki Al-Masih, yaitu si tukang usap. Maka dari itu ini adalah di antara dari mukjizat
yang ada pada masa itu. Lalu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling digandrungi oleh orang, mereka saling berbangga dengan syair-syair atau yang lainlah, sejenis-sejenis syair. Lalu kemudian Allah pun menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu persis seperti syair juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang buta huruf. Dari segi buta hurufnya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Al-Quran adalah Nabi yang ummi. Artinya Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Dan memang ketika masih periode Makkah, kaum muslimin sangat terbatas untuk orang yang bisa menulis dan baca. Yang tercatat dalam sejarah hanya 12 orang kaum muslimin ketika periode Makkah yang bisa menulis dan membaca. Maka dari itu Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, maka kompensasi atas perang, apabila orang kafir tertangkap dia bisa mengajari kaum muslimin, maka dia akan bebas dikembalikan kepada keluarganya tanpa ada syarat apapun. Maka dari itu mayoritas mereka akan masuk Islam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, tidak bisa tulis dan baca, tatkala turun Al-Quran sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis seperti syair. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. De 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 de. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas, 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 nas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tulis baca. Maka dari itu kagumlah mereka yang notabene mereka adalah seorang yang ahli syair. Maka dari itu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tukang syair yang gila. Orang kafir ketika mereka sudah frustasi mencari alasan, lalu kemudian mereka menyatakan bahwa syairun majnun, dia adalah seorang penyair dan dia adalah seorang yang gila. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat menjadi seorang tukang syair dan dia gila, Pak. Sebab dia tidak bisa menulis dan tidak bisa baca, tapi sangat luar biasa kalimat yang dia ucapkan dari ayat Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an
Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Jadi mereka tidak akan bisa. Maka dari itu Al-Quran sebagai mukjizat. Maka dari itu disinilah hakikat mukjizat Al-Quran, yang telah datang tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, namun mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Maka dari itu tidaklah mukjizat sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, tantangan untuk mendatangkan yang semisal. Dengan terang-terangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. Jadi di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah juga menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tolonglah kalian buat 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, ajak kalian semua, teman-teman kalian selain dari Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang yang benar itu. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sadaqallah wa sadaqa rasuluh, benarlah Allah dan benar juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terkumpul pada yang ditantang segala faktor yang motivasi untuk memenuhi tantangan tersebut, namun ia tidak mampu. Jadi terkumpul pada yang ditantang segala faktor motivasi untuk memenuhi tantangannya. Maka dari itu ada memang yang berusaha untuk menandingi Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran adanya namanya surat Al-Fil, Idza jaa nasrullah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nama suratnya adalah Al-Fil, gajah. Kemudian mereka juga Pak buat surat namanya surat kodok. Mereka buat surat kodok. Maka dari itu sampai kapanpun manusia tidak akan bisa untuk menandingi Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada halangan secara fisik pada mereka untuk menjawab tantangan itu. Maka dari itu mereka tidak bisa juga melakukannya. Maka dari itu apabila 3 hal ini ada, maka mereka tidak mampu. Maka dari itu benarlah Al-Quran itu. Kemudian adapun sisi mukjizat dari Al-Quran, pertama dari sisi bahasanya. Al-Quran tersusun dengan balaghah dan fasahah pada tata bahasa Arab yang ternyata tidak bisa ditiru oleh kaum musyrikin. Cuman kita juga karena bukan asli berbahasa Arab, jadi kita tidak tahu Pak tulisan bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Arab. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 3,
alladzina yuqimunas sholata. Apa beda dengan kalimat hayya 'alas shalah? Bedanya apa Pak ya? Kalau hayya 'alas shalah itu kan hadis. Kalau wa yuqimunas shalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 3 di dalam Al-Qur'an. Apa beda bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab? Beda Pak. Tapi kalau kita mau mempelajari perbedaannya itu, misal kalimat as-shalah apabila di dalam Al-Quran adalah alif, lam, shad, lam, ada wawunya, baru kemudian ta marbutah, bacaannya as-shalah. Tapi kalau hayya 'alas shalah adalah alif, lam, shad, lam, alif, baru ta marbutah. Apa beda waw dengan alif? Kalau di dalam Al-Quran waw memang sengaja disalahkan dalam bahasa Arab. Memang sengaja Pak disalahkan di dalam bahasa Arab. Tapi kita yang baca, kita nggak tahu ternyata itu memang salah dalam bahasa Arab. Maka dari itu bahasa Arab itu harus tunduk dengan bahasa Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak tunduk Pak ke dalam bahasa Arab. Itu sebabnya padahal bahasa Al-Quran itu salah dalam kaidah bahasa Arab. Tapi tetap saja Al-Quran dengan tulisan Al-Qurannya. Dan tidak akan bisa diganti dengan alif, lam, shad, lam, alif, lalu kemudian ta. Tidak bisa. Cuman ini memang hanya bagi mereka yang mau mempelajari. Maka dari itu coba nanti diperhatikan. Kalau di dalam Al-Quran paling tidak ada beberapa kalimat, diantaranya haya, as-shalah, hayah, itu harus menggunakan kalimat waw, tidak boleh menggunakan kalimat alif. Maka dari itu ketika doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi itu diantara dari sisi bahasa. Yang kedua, demikian juga dari sisi Al-Quran tidak sama dengan syair dan tidak pula sama dengan prosa-prosa bahasa Arab. Cuman karena kami sendiri bukan ahli syair dan bukan ahli prosa Arab, maka dari itu kami tidak akan dapat membandingkannya. Yang kedua dari sisi konten Al-Quran. Pertama, dari sisi informasi sains yang baru diketahui oleh manusia kebenarannya setelah ratusan tahun kemudian. Maka dari itu ada seorang ulama yang masuk Islam namanya Maurice Bucaille. Beliau adalah seorang ilmuwan pada masa sebelum kita, pada masa tahun sebelum 80-an ya. Dia sudah menjadi ilmuwan. Lalu kemudian saat ini beliau sudah meninggal dunia. Lalu kemudian dia pun mengadakan penelitian. Lalu kemudian penelitiannya menyangkut masalah kelahiran dari seorang anak. Maka dari itu yang sebelumnya ilmu pengetahuan terbalik lalu kemudian diluruskan oleh Al-Quran, maka dari itu dia pun akhirnya masuk Islam. Namanya Maurice Bucaille. Dari sisi informasi yang detail tentang kisah umat terdahulu, padahal Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Yang ketiga, meskipun jumlah ayatnya lebih dari 6.000 seperti hitungan ulama Indonesia, 6.666 ayat. Tapi kalau Madinah 6.400 sekian ayat. Maka beda-beda, Mekah Madinah saja beda ayat-ayatnya kalau dari segi jumlah ayatnya, tetapi lebih dari 6.000 ayat. Akan tetapi dari lebih 6.000 ayat itu tidak satu kalimat pun kontradiksi di antara dari ayat-ayat itu. Tidak ada yang kontradiksi. Kalau Indonesia, Pak, Indonesia secara umum semua dari provinsi dipimpin oleh presiden. Lalu kemudian presiden itu di bawahnya itu pimpinan provinsi itu namanya gubernur. Gubernur itu memiliki peraturan-peraturan daerah. Maka peraturan daerah dari wallahu alam saat ini, tapi sekitar 34 provinsi Indonesia pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Lalu kemudian aturan yang ada di daerah itu bertentangan dengan aturan yang ada di daerah lain. Lalu Al-Quran 6.000 ayat lebih. Mohon nanti dicari ada enggak di antara dari yang bertentangan. Tidak ada. Maka dari itu di antara dari bukti mukjizat Al-Quran. Kemudian yang keempat, begitu banyak pendalilan secara akal di dalam Al-Quran yang sangat menakjubkan. Kemudian dari sisi pengaruh, sungguh Al-Quran adalah kitab sebaik-baik dari nasihat dengan berbagai macam metode. Maka dari itu ketika ada sebuah makalah, lalu kemudian pembukaan dari makalah seorang filsafat Yunani, lah ngapain pakai filsafat Yunani? Filsafat Yunani itu bukan dari Islam. Berarti dia pun mengambil dari yang bukan Islam. Sedangkan Al-Quran bisa dikutip. Maka dari itu Al-Quran adalah sebaik-baik dari nasihat. Yang kedua, pengaruh yang luar biasa yang membuat begitu banyak orang terenyuh untuk menangis tatkala mendengar lantunan ayat Al-Quran. Boleh jadi kita juga pernah menangis ketika seorang imam di Masjidil Haram membacakan Al-Quran. Misal suara-suara yang sangat luar biasa itu Abdurrahman As-Sudais. Ketika dia membaca Al-Quran, padahal kita nggak ngerti, Pak, surat apa yang dia baca, apa arti ayat yang dia baca, kita tidak tahu. Tapi pada saat itu kita bisa nangis. Maka dari itu diantara dari pengaruh Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini masih banyak hemat saya. Tidak akan mungkin bisa kita bicarakan semuanya. Kemudian yang ketiga, jadi Al-Quran pertama mudah dihafal, yang kedua Al-Quran sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah muhaimin. Muhaimin itu kalau bahasa saya disebut dengan timbangan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Dan sudah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk membawa kebenaran.
musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan kitab yang sudah turun sebelum Al-Quran itu, minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itu sebagai hakim terhadap kitab yang ada sebelumnya itu. Maksud muhaimin ini seperti apa? Misal, kalau kita ingin mengetahui masih benar atau sudah dirubah kitab suci mereka, maka lihatlah Al-Quran. Misal, ini maaf, beribu kali maaf, keluar nggak ini mic-nya? Mic-nya keluar nggak? Hah? Dalam aja, ya. Di dalam surat Ulangan, Allah Subhanahu wa taala kata mereka berfirman, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, Parakletus itu tidak akan diutus kepada kamu. Itu dalam surat Ulangan, ayatnya ayat 6 atau ayat 7, saya lupa. Benar enggak itu ya, ayat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubashiran bi rasulin, aku beri kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul, min ba'di, sesudah aku, ismuhu, namanya Ahmad atau Muhammad. Parakletus itu apa artinya? Orang terpuji. Maka dari itu benar. Tetapi Pak, kalau kita beli saat ini Bible, tidak akan kita lihat lagi itu. Itu adalah Bible terbitan tahun 85. Sedangkan Bible itu akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya. Maka ketika Parakletus di tahun 85, lalu kemudian tahun 90-an menjadi Parakleset. Kemudian Parakleset tahun 90-an, kemudian saat ini Pak, yang kita bisa ngelihat di pasaran itu penghibur artinya. Jadi yang benar Parakletus, Parakleset atau penghibur? Parakletus itu bukan penghibur. Paraklesetlah sebagai penghibur. Maka dari itu kitabnya mereka ubah-ubah. Maka kami menyarankan bila ngelihat Bible, lihatlah di dalam internet. Jangan ngelihat dengan apa yang dikeluarkan. Sebab kalau di internet itu akan ada semua pengambilan-pengambilannya. Akan kedetek semuanya. Maka dari itu kita akan dapat ngelihat Parakletus, bukan Parakleset, apalagi penghibur. Wallahu a'lam ya. Maka dari itu muhaiminnya adalah Al-Quran, surat As-Saff. Kemudian yang keempat, Al-Quran akan terjaga keautentikannya. Yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Ini adalah li ta'zim, pengagungan. Sebab menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kadang-kadang Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika Allah menyebutkan inna, sesungguhnya kami, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala banyak. Bukan. Tetapi Allah mengagungkan malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Quran adalah di antara yang diagungkan, sebab yang menyampaikan Al-Quran itu sangat agung. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Maka dari itu ketika Allah sudah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran sampai kepada Nabi, lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, lalu kemudian menyampaikan kepada tabi'in, menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Begitulah Al-Quran terus tersusun. Al-Quran bisa sampai saat ini di depan mata kita. Al-Quran berada di depan mata kita. Maka dari itu, menyangkut qiraat Al-Quran, paling tidak ada 10 qiraat yang masyhur. Ada 7 qiraat yang mutawatir, sedangkan ada 3 qiraat yang ahad, yang hanya diriwayatkan 1 sampai 2 orang saja. Sedangkan yang mutawatir diriwayatkan lebih dari 3 orang. Maka dari itu salah satu dari qiraatnya adalah qiraat Imam Asim. Qiraat Imam Asim diambil dari Imam Asim, 2 murid beliau yang tidak pernah alpa selama ta'lim seumur hidupnya. Maka 2 muridnya ini adalah Imam Hafaz dan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah, Imam Hafaz dan Imam Syu'bah. Maka dari Tariq yang sampai kepada kita adalah Tariq Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Maka dari itu qiraatnya adalah qiraat Asim, riwayatnya adalah riwayat Imam Hafaz, dari tariqnya atau tariqahnya adalah tariqahnya Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Maka dari itu qiraat inilah yang sampai kepada kita. Tetapi kalau kita nanti ngelihat di YouTube ya, orang-orang yang belajar di wilayah Afrika, misal di wilayah Maroko. Maroko itu qiraatnya beda. Qiraatnya adalah qiraat dari Imam Nafi', riwayatnya adalah Imam Warash. Maka dari itu mereka membaca dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Azabannar, Pak. Bukan azabannar, tapi azabannar. Maka nanti kita lihat di YouTube menyangkut bacaan mereka di wilayah Maghribi, yaitu di wilayah Maroko sana. Sebab beda-beda negara, beda ulama yang menyampaikan Al-Quran itu. Maka 7 dari qiraat yang mutawatir, 3 qiraat yang ahad, seluruhnya adalah masyhur. Maka dari itu kalau kita umrah Pak ke Mekah, maka di Mekah itu ada halaqah Al-Quran. Ketika kita masuk dari pintu arah dari, kalau saya bilang jam gadang ya, sebab teringat terus dengan jam gadang yang ada di Sumatera Barat. Jam yang gede itu kita masuk dari pintu itu, lalu kemudian belok kiri dikit, di situ ada halaqah namanya halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran itu
Syekhnya itu dia mengerti dari semua periwayatan yang ada. Maka dari itu kalau kita ingin ngetes bacaan Al-Quran di depan dia, nah tunjuk saja tangan, lalu kemudian akan disuruh sama dia kita untuk membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat yang kita pelajari itu. Maka dari itu dari seluruh dunia duduk Pak di halaqah itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu, pertama Allah sendiri ikut menjaga, yang kedua para malaikat juga menjaga, yang ketiga mereka sebagai penghafal Al-Qur'an itu juga turut menjaga. Mereka juga menjaga. Maka dari itu ketika Indonesia dulu memiliki Al-Qur'an bantuan dari Jepang, Al-Quran itu bantuan dari Jepang, kemudian dikirim ke Indonesia Quran terjemah, kemudian dibagikan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah yang mengetahui bukan orang Indonesia Pak. Ternyata Al-Quran itu salah. Yang mengetahui adalah orang Mesir. Sebab seluruh percetakan Al-Quran harus mengirimkan Al-Quran sampel ke Mesir. Maka di Mesir itu di Universitas Al-Azhar ada salah satu kamar yang tugasnya hanya untuk mendeteksi kesalahan Al-Quran. Tentu mereka sudah hafal seluruh Al-Quran. Ternyata ada kurang 3 huruf. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain dari Islam maka tidak akan pernah diterima, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Apa yang dihilangkan dari kalimat itu? Ghin, ya, dan ro doang. Itu doang Pak yang hilang. Wa may yabtaghil islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang memilih agama Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Sebaliknya kan jadinya. Jadi sebaliknya. Datang pemerintah Mesir menyampaikan ke Departemen Agama. Kemudian diketahui oleh Departemen Agama, dicek Al-Quran itu, ternyata benar Al-Quran itu salah. Al-Quran itu kurang hurufnya ghin, ya, dan ro. Maka dari itu pada saat itu Departemen Agama menyuruh untuk mengembalikan seluruh Al-Quran yang pernah dibagikan. Kalau bisa dibakar sendiri saja. Nah, bayangin Pak, begitulah Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran terpelihara dari dulu sampai saat ini. Maka ini diantara dari keistimewaan Al-Quran yang bisa kita ketahui saat ini. Wallahu a'lam bishawab.